Hello, nenek-nenek. Nggak suka di sini energinya, tuh terlalu apa ya? Kayak ngajakin beda entitas masalahnya. Udah nggak se-friendly itu. Karena saya melihat ada beberapa orang yang mencoba mengambil beberapa di sini untuk laku-laku penjarahan, itu kembali terus barangnya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa tempat ini memang ditinggalkan itu untuk memberikan ruang dan rumah bagi lainnya. Pak, niki mau tanya-tanya seputar rumah yang di sini itu. Itu ceritanya gimana tuh Pak rumahnya? Ya ceritanya dulu rumahnya itulah nggak usah disebut. Oke. Dipakai anaknya, terus ditinggal, terus ada pengurusnya, terus sekarang nggak tahu. Udah nggak diurus lagi? Diurus pun enggak. Kalau diurus nggak mungkin kayak gini. Mungkin. Iya jadi terkesan angker gitu nih Pak. Tapi nih dari warga sekitar sendiri gimana nangkepnya? Ya mungkin kosong lama loh. Jadi terkesan angker. Pada takut juga tapi? Pada takut. Jadi nganu nggak Pak, mungkin kalau dulunya itu nggak angker atau angker juga? Dulunya ya rumah biasa, cuman mungkin dari rumah sebelah. Oh. Dari rumah sebelah bisa pindah ke sini. Mungkin ke rumah saya juga di belakangnya. Wah ya pengaruhnya gede berarti Pak. Iya. Lah rumah sebelah itu apa tuh Pak? Tempat apa tuh itu dulu? Tempat villa, hotel. Oh. Tapi emang angker itu? Ya mungkin dari sebelahnya pindah ke sana, kan pas Covid juga terbengkalai toh, mungkin pada nyari tempat. Pokoknya pas dibongkar-bongkar, ada kayak aborsi. Oh padahal itu villa ya? Padahal itu dulu tempat pengobatan anjing-anjingnya. Oh kayak rumah klinik hewan gitu ya? Tapi malah ditemukan? Nah mungkin iso berkedok. Oh iya. Motifnya kayak itu ya? Kedoknya klinik hewan tapi nggak ditemukan anak-anak, tapi nek saya ngertiku di deket rumah ngono kuwi banyak anak-anak kecil. Oke. Mungkin mampir-mampir duluan ya Pak? Ya. Nah rumahku itu. Di situ tuh terjadi interaksi sama makhluk gaibnya itu. Ini dulu saya klinik yang ada alat klinik hewan. Soalnya aku curiga nih Mas, pas kok kayak buat orang itu berdiri banyak anak. Tapi kok interlem buang ini. Mungkin belum jadi kok udah jadi orang itu. Oke. Soalnya di dekat aula aku yang di sana. Dulu pas masih aku ada tuh. Banyak anak-anak kecil lorong dekat aula mau masuk aula. Berarti menika misal kalau syuting aman nggih Pak? Aman. Nggih. Matur nuwun nggih Pak. Kula sami-sami. Nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Kali ini aku sama Om Hal mau mengeksplor bangunan terbengkalai. Sebenarnya ini bangunan rumah antik sebutannya Om. Antik unik ya. Malah sekilas kayak museum. Museum ya Om ya. Tapi saya nggak tahu apa yang ada di dalam, tapi kok rame gitu Mas. Rame banget sih ini. Kedengeran dah. Hiruk pikuknya begitu kencang Om ini. Kayak ban waktu tanggal muda. Ramenya itu. Ini rame banget. Ya, beneran kayak ban waktu tanggal muda. Tapi Om, warga sekitar ini takut Om sama rumah ini. Dari luar loh, nggak masuk padahal, tapi udah mengecap rumah ini menyeramkan. Dihindari ya? Dihindari banget. Dan ada lagi katanya rumah di sebelahnya, sebelah mana kita belum melihat ya? Iya. Juga ada di rumah di sebelah rumah antik ini juga angker. Tadi kita cari tahu ya, apakah ada pengaruhnya apa enggak. Tapi yang pasti di dalam bakal seru banget. Cuman satu clue ini kayak ibu kota. Ibu kota. Maksudnya 24 jam rame gitu? Iya. Siang juga iya loh Mas.
Ada kakek-kakek. Siang juga iya. Nggak terbatas malam. Dan ini kita datang lepas mau dini hari. Iya. Apakah ini sama seperti di ajaran Chuan Ashram, Om ya? Nah, saya sepakat dengan itu. Karena kita melihat patung gajah, Iya, patung Ambatukam apa sih? Patung apa ini? Iya. Wah banyak nih, udah Iya, banyak. saya patung-patung. kemudian terkoneksi dengan itu. Saya belum tahu tempat ini apa, tapi perusahaan-perusahaan sebelumnya ya, dalam rangkaian ini, roadshow kita ini tuh, saya kebayangnya itu terus, kenapa nama Jalan Keluarga Asam itu keluar, clue-nya. Kayak mereka minta portofolio kita sebelum masuk sini loh. Iya, Gitu kayaknya udah modelnya. pernah ketemu entitas sejenis mungkin gitu Iya, ya, iya, Om ya. yang menganggapnya serupa seperti itu. Mungkin langsung aja, Om ya. Tapi sebelum kita masuk, saya belum bisa memprediksi atau menspekulasi apakah ada yang dari bahan manusia atau apa saya belum. Iya. Itu saya belum bisa. Wow. Mas Ami, mungkin yang kita temukan apa nanti. Iya. Tapi On the spot aja, Om. iya, Ya. iya. Lampunya aja Om lihat, Om. Iya. Unik, Om, bentuknya. Ini saya tertarik ini Mas, gajah ini. Gajah. Apakah itu clue ya atau kita sebatas cocokologi? Cocok. Ini aja sebenarnya sudah menyimpan Mas. Iya, Om. Yang Mas Ami rasakan apa? Sebelum kita Walaupun mulai masuk. ini kecil sih Om sebenarnya energinya Om. Jadi lebih Iya, kayak apa ya? Energinya nggak besar, netral, termasuk netral gitu loh. Nggak Iya. yang mengintimidasi Iya, atau iya. apa. Jadi emang kalau dari energi di depannya aku rasa memang kayak ada sesuatu yang menjaga supaya orang tuh nggak bisa kayak vandalisme, Menjarah. menjarah. Dan saya bisa mentafsirkan ini, itu layaknya resepsionis Mas, yang menyambut setiap tamu. Resepsionis ini. Namun saya belum tahu apakah manipulatif ya. Cuman kedatangan kita diterima. Syukurlah. Kayak udah kalian masuk ceritain kita satu-satu kisahnya apa gitu. Menarik sih Om. Iya, Pintu juga bisa dibuka semua kayaknya ini. iya. Ini Dan bang- masih utuh loh Mas. Nah, Om, kalau ini Iya. dari infrastruktur, kalau dari struktur bangunan, ini bangunan tipe apa, Om? Belanda kah? Eropa? Enggak, kalau Belanda, tapi ini memang arsitektur Eropa. Kalau kita lihat di sini ada tangga ya. Tangga yang sebenarnya menyerupakan hampir mirip dengan bangunan-bangunan berarsitektur Indis, tetapi ini tahun 90-an, antara 80-90-an. Tapi penggunaan elemen-elemen Art Deco atau apa ini, dan ini pilar neoklasik ya. Ini mengingatkan kita seperti kalau kita penelusuran di rumah besaran pabrik gula. Oh, Gitu. Mengingatkan untuk itu gitu. Secara kita ngomong arsitekturnya, sehingga saya sebut ini rumah besaran unik gitu. Gagangnya aja ini banget loh, maksudnya kuat banget dan khas ya Om ya, punya ukiran yang khas ya. Ornamen-ornamen ininya. Iya. Jadi kita masuk Mas. Terus di situ, di sini. Sebelah sini. Ini dia. Ini. Wow. 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 Assalamualaikum. Masya Allah, Om. Ini. Lagi ada pesta adat apa gimana ini? Iya. Dan apa ya, satu entitas yang menyambut kita itu sosok nenek-nenek tua. Iya. Nenek tua tapi nggak perawatan jelek Mas, rapi. Tidak menggunakan pakaian kebaya tapi kayak blazer. Kayak beli. Guide kita ini. Guide ini, tour Kalau guide masuk ya. museum gitu loh. Saya menyebutnya ini memang rumah unik museum. Lebih ke museum. Jadi banyak sekali entitas-entitas yang memanfaatkan seperti ini. Ini lagi-lagi saya ketemu seperti ornamen Bali. Tadi ada seperti apa perform yang ada di sini. Itu orang nari Bali. Makanya aku bilang ada upacara adat atau Iya, seperti apa itu gitu saya ya. benarkan. Jadi menyerupai aktivitas-aktivitas penari Bali yang ada di sini. Atau mungkin juga apa agamanya atau gayanya apa itu Bali Mas, yang saya lihat di sini. Seni apa ini? Seni-seni Bali. Seni-seni Bali. Ini di ruang sini Om ya. Di ruang sini. Namun dalam pembuatan karya seni ini yang mendapatkan clue berikutnya bahwa tidak hanya sekedar membikin, tapi ada seperti ilham yang datang Mas untuk menciptakan itu, termasuk tata letak, bagaimana pengaturannya, peletakannya, itu semuanya berdasarkan satu inspirasi ilham yang masuk
ke dalam orang yang mendesain tempat ini gitu. Oh, dari segi desain aja udah kayak seperti dapat ilham gitu Om ya? Iya, termasuk apa yang layak untuk dibuat untuk krianya ya, itu seperti apa, karena ada maksud sebenarnya tentang pembangunannya ini itu untuk apa. Gitu. Nah, ketika tempat ini akhirnya itu ditinggalkan kosong entah dengan alasan apa, saya melihat banyak sekali entitas-entitas liar yang memanfaatkan itu, tetapi mereka punya teritori batasan. Yang di dalam tentunya mereka yang asli memang dari si pemilik ataupun dulu yang menaruh di sini, yang di luar ini yang semi itu yang menyerupakan, yang di luar ini yang liar. Nah, yang menyerupakan dan yang liar ini yang kadang suka interaksi dengan manusia dan warga. Gitu. Dan mereka bagaimana bersinergi, Mas, ini uniknya. Karena saya melihat ada beberapa orang yang mencoba mengambil beberapa di sini ya, laku-laku penjarahan, itu kembali terus barangnya. Dibalikin terus Om? Dia pulang sendiri. Misalkan mau kata Amit, saya ngambil ini deh Om nih, ini ada patung ini Om. Ya, ini misal di bawah. Dia akan ada di sini, ada di sini, ada di sini terus. Misal udah ditaruh di rumah, balik ke sini. Apa karena dimimpi Om? Iya. Dan mereka kembali sendiri. Ini sendiri Mas, nggak dikembalikan nggak? Ini misalkan contoh ya, ini diambil si A, misal taruh rumahnya, malam ya, pagi ini sudah di sini lagi. Wow. Maksudnya jadi barangnya tuh lebih kayak barang antiknya ini lebih kayak pusaka dong Om ya? Iya, sudah mungkin ya saya sebut tidak satu yang dipusakakan, tetapi punya energi lah ya. Energi. Benda bertuah. Benda bertuah ya. Lebih tepatnya kita sebut. Ini juga nggak Om nih? Iya, semua Mas. Bahkan lukisan-lukisan ini saya melihat. Temenin Om, pindah. Iya, identitas menyerupai anak-anak di lukisan. Iya. Terus ini kayu loh Mas, ini kira-kira. Terus tuh ini yang apa? Tembikar. Iya, tembikar. Gerabah ini. Pakai ornamen Majapahit ya, udah sekilas. Ini menaiki apa ini? Naga ya? Ini keluarga, ini melambangkan keluarga kayaknya. Saya tidak tahu anunya apa spesifiknya, ini naga. Tapi memang satu benda seperti ini itu menyiratkan sesuatu hal yang dalam Mas. Dan entitas-entitasnya serupa. Saya melihat di sini ketika tadi membicarakan tentang Bali ya. Menyerupai penari Bali, ini satu keluarga dan anak-anak kecil yang di sini. Jadi kita kayak masuk ke galeri menurut saya. Masih ada sebelah sana, kita coba sebelah sana. Wah, ini sangat menarik nih kalau kesini. Tapi kita kesini dulu. Iya. Ini yang kayak ini saya sebutnya kayak ini Mas. Resepsionis ya. Resepsionis setiap tempat. Jadi kalau kita masuk tuh ada kayak jaga itu loh Mas. Itu. Foto-foto. Apa Om yang dirasain di kamar ini Om? Sosok perempuan yang ada di sini. Perempuan ya? Sosok perempuan, tetapi badannya itu nggak proporsional sih Mas, dia tinggi banget. Apa kayak begini Om? Ini kan kakinya panjang ya, Om ya? Saya sebutkan menyerupai ini, jadi ini mungkin kalau kita lihat kan lebih ke maskulin ya, lambangnya ya, tapi yang mengisi itu entitasnya feminim. Dan memang tidak proporsional dalam artian kaki, tapi kata ini kemudian mengingatkan di penulisan sebelum ini Mas. Gambarannya kayak gini yang prajurit merahnya itu. Iya. Saya bilang ini cocokologi, cuman semuanya ya kayak gini kecil-kecil yang Mas. Kurus-kurus itu ya? Badannya itu kayak gini gitu loh, maksudnya gimana sih, nggak proporsional lah. Dia itu saya ngeliat bentuknya tinggi gini, kakinya panjang, tapi ininya nggak lebar, tapi dia ya seukuran kaki. Gara-gara diet Om, nggak ada makanan di sini. Iya, coba Mas Sami. Saya buka coba Mas Sami untuk sedikit komunikasi, tapi jangan mediumisasi ya. Iya. Ambil satu ininya aja, kalimatnya aja yang bisa ditafsirkan apa.
dia dari mana, dia apa. Tapi gini Mas, banyak mereka yang menghuni ini akhirnya mereka yang berasal dari pusaka atau mustika terbuang tanpa tuan, atau yang hasil dari netralisir gitu. Koleksian Om, emang Om suka Iya. sama hal-hal klinik, suka sama hal-hal seni yang punya Iya. daya tarik Magis. dalam Iya, daya tarik iya. magis. Jadi Jadi mereka mereka- ini nggak cuma dibawa dari sini aja, bahkan dari luar pulau. Kayak kodam ya, Kayak kodam. kodam tak bertuan kalau saya sebut. bertuan. Tapi mereka akhirnya mengisi benda-benda yang humanoid. Iya. Itu clue berikutnya. Betul ya, belum ngelihat binatang ya? Belum. Ini kita lihat binatang Iya, iya. di sini. Menarik ini. Cuman dia kayak ada manusia kesini tuh malah kayak seneng gitu loh Om. Oh, tapi Kayak- manusia tertentu Mas. Kalau tujuannya sini mau menceritakan, Iya, kali untuk itu apa kali kita ya. nggak masalah. Tapi kalau tujuannya nakal, merusak, jarah, itu beda cerita. Mungkin lanjut Om, ke Iya. sebelah. Gak sabar aku yang sebelah. Wow, wow. Oh ini kan Mas, Om. kita kesini dulu Mas Ami. Kita ada beberapa titik yang kita cukup tahu tapi tidak perlu disampaikan ya. Tembikar-tembikar Om kuda. Ci. Yang Kayak saya Majapahit ya. Ini bentukannya. ini juga nih, kreasi seni banget. Dari Botol, disusun, iya, botol Orson. Iya. Dan aku kira Om, tadi ini tuh nih, ini Iya, nih, iya. ini tuh amben Om. Iya. Aku kira tuh, aku ngeliatnya kayak tempat tidur ratu gitu loh. Iya, iya. Ada kerajaan-kerajaan. Iya. Karena ketika kita masuk sini sebenarnya entitas yang mengisi sekarang menyerupai kolosal Majapahitan gitu. Gitu Mas. Ini kalau kita tadi sebelumnya kita ngomong hewan belakangmu ini Mas, jadi ada entitas di sini menyerupai kuda tapi itu kuda mini. Pernah lihat kuda Udah mini? poni Nah, tapi mini. Gini, sekucing. buat dinaikin apa tuh? Itu kuda Mas. Kita ngelihat ini bukan dari benda ini memang dibentuk dalam artian karya seni, tetapi yang mengisi ini satu kuda yang dia berasal dari pusaka keris, yang itu dipakai mungkin pada waktu itu oleh sekelas tumenggung. Tunggangan di sini bukan sebenarnya atau literal itu tunggangan Tunggangan buat dinaikin beneran ya? iya, tapi tunggangan di sini tunggangan jabatan Mas. Oke. Itu Om, keris bukan Mas? Bukan ya? bukan. Dari kesemuanya ini sebenarnya ada, tetapi paling menarik Iya. saya melihat ini. Ini amben. Jadi siapa yang memegang, tapi saya nggak tahu keris itu posisi mana. Keris dengan kodam kuda itu, siapa yang memegang itu atau yang membawa itu pasti punya tunggangan kendaraan untuk menuju keinginannya. Oh, jadi dia tuh emang kayak ini ya Om ya, jadi kayak Kendaraan gaib. kendaraan gaib gitu ya, Iya, tapi iya. lebih ke harfiahnya ya. Iya, iya. Arti penggambarannya. Arti penggambarannya kuda ya kan Tapi nggak- itu misalkan contoh Mas Ame misal kemudian dimaherin nih, bukan bendanya. Kodamnya. Kodamnya ditaruh di cincin, di ake, bisa itu ya Mas? bisa. Atau di pusaka baru bisa. Ini contoh Iya, contohnya. contoh. Kan terus kita musrik enggak, ini penggambaran contohnya. Ya kayak yang biasa dipakai sama pejabat-pejabat negara kayak gitu kan, kayak RT nggak pakai kodam ya. Kayak kepala desa, Desa, lurah, iya. gitu ya. Ini Om, aku penasaran ini ya. Iya. Ini apa ini Om? Bentuknya seperti Gundam Om. Ini Iya Om. Sesek Mas, ini tuh berpisah Mas. Saya nggak tahu ini apa, tetapi Ada lagi. ini kayak, aduh mendeskripsikan gimana ya? Karena dia kaki gitu, mungkin satu kesatuan Mas, ini mencar-mencar gitu. Iya, foto-foto. Iya. Oh ini juga sama Mas. Oh iya ini. Ini satwa. Satwa. Ayam.
Bukan. Oh. Ini banteng juga bukan, Om? Bukan, Mas. Ini Ayam jago. ini mitologi sih. Ini kan kayak apa ya? Kambing bukan. Domba ya? Domba mungkin. Oh, mungkin domba. Domba. Iya ini. Domba ini, Om. Domba kambing ya. Ini ada tanduk. Tanduk. Kok kupingnya? Di sini kuping, tanduk ini. Oh iya bener. Ini gajah kan gampang. Ini juga hewan sama Mas, dua ini. Domba ini. Melambangkan apa, Om, kalau domba, Om? Sebenarnya kalau ini lebih ke tunggangan, jadi serupa sama, lebih tinggi dari kuda ini juga, tunggangan juga. Kalau ini yang mengisi lebih untuk Keras kepala, Om. Keberanian untuk perperangan. Sesuatu yang berani diadu. Oke. Karena simbol tanduk dan di kepala ini mempesona, Mas. Karena saya coba menganalisis dari ornamennya seperti apa, jadi ini bisa dipakai ya, misalkan kodam yang memang benar seperti ini untuk pelet, Mas, untuk menarik lawan jenis atau untuk melawan, misalkan mencari jodoh, ada saingannya. Itu bisa dibentalin ya? Misal laki-laki nih, dia mendekatin cewek itu udah punya pacar, bahkan punya suami, dia dengan kodam seperti ini, dia bisa melawan pacar atau suami itu. Karena adu domba, tapi bukan adu domba dalam artian mengadu domba itu menimbulkan perpecahan, maaf ya, memang menimbulkan perpecahan, tapi bukan literally mengadu domba. Dia berani untuk melawan itu, kayak ketika dua domba jantannya beradu, dia merebutkan satu betina. Nah, oke, jadi misalkan aku nih pakai kodam itu, ya kan, aku suka nih sama seseorang, tapi seseorang itu udah punya istri, udah punya suami. Kalau udah punya. Nah, aku mau nih sama si istrinya. Iya. Aku pakai nih, kalah itu suaminya, Om ya? Iya, dengan keberanian ini ngalahin. Kalau dia sampai pasangannya kalah, maka si betina itu ikut dengan orang yang megang ini. Gitu. Karena filosofinya kalau kita sebut domba dalam ini kan untuk judi taruhan, di alam liar kan untuk memperebutkan betina, Mas. Dan wilayah tanduk, ya. Wilayah dan tanduk ini untuk melawan itu, maksudnya senjatanya untuk menimbulkan satu kesan gagah itu. Oke, nah ada yang missing kan satu, Om, hilang nih. Iya. Di sini, Om. Nih. Iya, jatuh ya. Apa ini, Om? Naga kayaknya ini. Naga kayaknya, Mas. Kalau nggak salah. Kebo, Om. Kebo ya? Kayak kuda Daniel sih lebih tepatnya. Kuda Daniel, Om. Enggak, Mas, ada ini loh. Oh iya. Naga bisa, tapi naga mitologi juga dia. Telinganya yang telinga hewan. Iya. Telinganya kebo. Kayak kuda Daniel. Tapi saya condong ke ular atau naga sih, badannya kan gini, Mas. Itu badannya, Om ya? Nah, coba dirangkain. Tapi dia punya tangan, Om. Iya, naga kan gitu, naga Jawa kan. Tuanya kan. Ini kakinya. Antaboga itu, Pak. Ya, modelnya gitu. Wah, berat, Om. Nggak usah lihat gini aja. Kayaknya kayak naga. Oh iya, naga sih, Om. Nggak Naga. mungkin kuda Daniel kayak gini, Om. Naga-naga Jawa modelnya. Ini sama Mas, simbol kekuatan juga. Ini tunggangan, sama. Tapi kuda kan lebih cepat, ini lebih lama. Biasanya untuk perang. Lebih kuat gitu, tahan banting gitu, Om ya. Dia biasanya panglima atau apa yang menaikin di sini. Jadi kita ngomong hewan, saya belum masuk sini juga, saya nggak tahu ada apa, tapi clue-nya hewan. Saya nggak tahu habis ini clue-nya apa. Nah, ini, Om, rangkaiannya kayaknya gabung bareng ini deh. Iya, tapi ini nggak ada hubungannya, Mas. Nggak bisa hubungannya diceritakan. Semua benda yang bersifat hewan, menyerupai manusia atau apa itu diisi. Itu. Tah sana? Kolam kayaknya. Tutup ya? Tutup. Sini berarti, Om, jalannya. Ada jalan Ini lagi. juga nih kan ada ornamen-ornamen tuh. Kayak gold ya. Tuh. Baunya. Oh, Merapi erupted 94. Oh, ini yang 94. Itu aktivitas malamnya. Iya. Itu 79. Ini, Mas. Wedus gempel ya. Kita lanjut. Ini selingan aja.
Kita agak sensitif ya ngelihat apa lagi. Ya Allah, apa itu Om? Astagfirullahaladzim. Apa ini ruangnya beda? Tuh. Ya kan ini maksudku amben-amben tuh. Ya beda ya. Ini Jadi, ada iya. cuy tuh. Jadi mungkin hampir Ada. sama. Belum masuk aku kali ini nggak survei aku. Berarti Mas Sami apa? Clue-nya amben. Tadi kita dikasih clue hewan. Mas Sami dikasih clue amben. Kata ketemunya ini. Kan bener kan kayak galeri ini kan? Iya, ini kulit macan Om. Mm-mm. Bentuknya karpet cuman. Ya karpet. Tetapi jangan salah, yang ada di sini harimau putih, Mas. Oh, Nah, saya tidak memaksud untuk menyebut beliau, tetapi sebagai contoh itu hampir sama dengan Kanjeng Kiai Kopek. Kanjeng Kiai Kopek itu harimau putih Mhm. sebesar anak sapi. Mhm. Itu salah satu beliau yang memang menjaga lingkungan sekitar Merapi. Ketika dikasih tahu Lihat di gunung, Merapi, kemudian menyerupai motif macan putih, dan ini beliau sekarang di sini. Sedang kayak apa sih Mas kalau kucing gini tuh? Iya, modelnya lagi rebahan lah. rebahan, tapi ngadep ke kita, tapi Mhm. dengan apa arah hadap yang tidak terlalu marah, hanya melihat kita, tapi ciptakanlah gitu, nggak apa-apa. Unik ini. Sini Om. Iya. Wah, ini karya seni banget sih, mantep banget ini. Ada obor-oboran. Itu kayak Indian ya. Iya, ini orang suku Indian. Beneran ada amben cuy. Bale-bale Mas, atau kalau nggak bisa disebutnya. Bale-bale gitu kan ya, buat tidur kan ini Om. Buat tidur bisa, Buat biasanya nongkrong. bercengkrama, oh sekeluarga ngeteh atau apa, ngobrol-ngobrol. Bali-bali Mas kalau kita sebut. Biasanya ornamen-ornamen ini merupakan kayak ornamen Bali. Ya, biasanya juga bali-bali ditemukan di ornamen-ornamen Tionghoa juga, di bangunan-bangunan Chinese atau rumah-rumah adat peranakan lebih tepatnya ya. Biasanya ada bali-bali juga, hampir serupa dengan ini. Oke, ini ada cerobong asap juga. Ya, cerobong-cerobongan. Cerobong-cerobongan ini dia. Ini sangat mencintai seni sekali nih emang Iya, yang punya nih. perpaduannya ini Eropa, ini Nusantara, apa peranakan. Saya sebenarnya kalau ini kan kayak motif motif-motif Nusantara gitu. Tapi ornamennya kalau sekilas juga mirip kayak peranakan Mas. Cuma kalau peranakan biasanya ada liong, ada kilin gitu di sini, atau phoenix gitu. Tapi ini emang Nusantara banget ya Om ya? Bali-bali. Buat bersantai. Ya buat bersantai Om ya? Tidur, tapi tidurnya nggak primer sih, cuman untuk tidur santai gitu. Rebahan tadi. Rebahan, Iya. kayak yang dicontohkan beliau. Oke, soalnya apa ya Om ya, kayak perpaduannya itu kelihatan gitu Om ya. Perpaduan antara maksudnya ornamen-ornamen terus benda-benda antik, kayak memang apa ya, yang punya nih kayak ngasih clue juga kalau misalkan ada ini loh di sini. Ya, sebagai penggambaran ya. Iya. Kita lanjut sih. Kan Ya. Habis. ini Om. Ini. Maksudnya sini ada belokan kayaknya ya? Ada. Oh Om. ini. Oh, Aku kita sini merasakan dulu. energi berbeda cuman di Iya, sini. iya. Ini energi di sini berbeda Om. Saya pingin kesini Mas Sami, tapi berbeda. ini mungkin spesialis mau kesini. Nanti saya kasih tuh Amben. amben rencong ya. Tulisan amben, what deh? Amben Om. Ada tulang tikus. Tikus itu kan, Iya tikus. terus mati. Malet. Ada walet. Ini toilet. Toilet itu toilet. Iya. Wah, Di sini beda Om. Bukan Beda. entitas yang tadi kita temuin beda. teman-teman. Ini di lebih sini beda. ke ya kita sebut zona inti. Iya. Ini beda.
auranya tuh aneh dan aku nggak suka. Mas Samir bisa tangkap apa? Nanti saya pindah sana. Karena ini Mas Samir yang ketarik ke sini, yang kan dikasih cerita. Jadi saya ke sana. Saya sebentar. Ini dengan rumah sebelah bukan sih? Dibuka. Oh, Om. Iya. Rumah sebelah, teman-teman. Beda tapi beda rumah. Beda rumah, Om. Nggak suka di sini energinya. Itu terlalu apa Private ya? Kayak ngajakin. Wah. Beda entitas, Om, masalahnya. Udah nggak se-friendly itu. Katanya masuk area keluarga sih. Terus itu deh Mas Samir. Ini kayaknya lebih umum Mas ini. Amben. Ini Mas. Halo. Nenek-nenek. Iya, saya maksud tadi Mas. Iya. Tapi dengan anak-anak kecil, kemudian ini ada kepala sapi atau kerbau ini, tulang itu masuk sama saya. Amben lagi, nama tempatnya Amben lagi. Amben bengkeng, amben tempat tidur belakang. Ini Mas, ini Mas, yang ada di depan banyak tadi, nyerupai anak-anak kecil di pohon-pohon kayak gini di ini juga. Ya takut sih Om, warga Iya. kalau masuk sini ngeliatnya Iya, begini Om. persis. Ini Mas, yang saya sebut penguasa di tempat ini. Kakek, nenek. Sebenarnya ini bukan orang tuanya tapi pengasuh. Kayak tuyul nggak sih Mas? Iya, kayak itu ya sih Om. Ini kakek apa Om? Lele. Ini tongkat ular kayaknya ya. Oh. Menyerupai- Tapi kayak lele Om bukan? Om? Iya, bukan lele Mas, gabus. Oh, gabus. Ikan ini gabus. Belakangmu nih Mas, yang ini asli Ih, dari. astagfirullah. Nggak asli ini. Asli tulang kan? Iya, apa? Sapi. Oh, sapi nih Om. Ini sapi nih. Real teman-teman, ini tulang asli loh. Ada pengaruh nggak sih Om menaruh hal seperti ini di sini? Sangat. Ini pun juga saya dari kesemua yang bisa saya rasakan kuat ini Mas, dua ini. Dan yang mengisi ini nggak ada tempat di sini, nggak ada memang. Tetapi saya merasakan bahwa yang mengisi ini pengayom beliau, maaf ya. Jadi beliau ini pengayom yang ada di sini, yang mengisi ya. Tentunya menciptakan ini dengan gambaran ilham ataupun sesuatu hal yang diperoleh, tapi yang mengisi di sini entitasnya menyerupai, jadi kayak kaki Nini. Oh, eyang-eyang gitu Eyang, ya. persis seperti ini beliaunya. Yang Dan uti sama. kemudian ini seperti entitas-entitas anak kecil terlantar. Maaf kalau saya sebutkan mungkin menyerupai kayak bayi-bayi aborsi Mas. Iya, Itu soalnya ini bukan. nyusu Om dia Iya, ini iya. nih. Maaf, bayi bajang atau bayi ambar. Jadi bukan tuyul. Jadi beliau ini mengasuh beberapa entitas-entitas anak-anak kecil yang keguguran gitu. Berarti dia ini mengadopsi kodam-kodam juga Ya, termasuk ini itu, positif ya. sebenarnya. Beliau ini positif. Jadi yang mengisi di sini itu tidak semuanya berasal dari lokasi sekitar sini, tapi dari mana-mana. Dari mana-mana itu, iya, Om, itu ya. saya benarkan. Nah ini beliau-beliau ini Mas, yang kalau saya sebut beliau mengasuh, kemudian bayi-bayi bajang itu mengisilah tempat-tempat ini. Daripada mereka terlantar nanti dimanfaatin kayak oknum-oknum praktisi gitu ya. atau paranormal, nanti jadi tuyul atau jadi bayi bajang kayak kumantong gitu ya, ini masuk ke sini. Dan Kayak dikasih kaki ini sih Mas. banyak banget tapi Om ini. Ini juga sama loh Mas, di bocah. Iya. Heeh. Dan ini kayaknya bocah-bocah juga nih. Iya tuh. Iya. Ini loh Mas, bocah di atas bocah. Nih teman-teman. Ini yang penyusunnya anak-anak, tapi rambutnya panjang. Oh, ini masih muda ini Om ya. Maaf ini kan Rambutnya. payudara ya, dia diisap itu kayak ibu susu sih modelnya. Ini kayak Dayak nih namanya.
Lebih ke ini sih mas, akhirnya kalau saya bisa tafsirkan kayak playgroup ya. Iya, Sama playgroup TK, dan playground. Playground ya. Iya. Dengan areal sekitar sini, karena ini juga saya dapat clue bahwa ada gambar-gambar ini dan ini sapi. Sapi ada gunung Merapinya atau mewarnai gitu ya. Ini apa anak ini juga Tempat baik kan? iya menyerupai ayunan. Tapi ini saya tertarik ini dari tadi. Iya. Nenek-nenek menyusui, kakek-kakek megang lele gabus. Tongkat gabus, Tongkat tongkat ikan gabus. gabus. Atau kalau orang sebutnya kan kutuk, nah kalau di Jawa kan iwak kutuk. Ada berapa nih kalau dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Belum yang ini mas, banyak. Tapi ini bisa satu ini diisi macam-macam loh mas. Satu kepala om. Di sini sih ini energinya positif sih. Aku ngerasanya emang kayak si yang punya pemilik ini emang mengayomi makhluk-makhluk seperti itu, maksudnya daripada dipergunakan sebagai hal-hal negatif oleh orang lain dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lebih baik beliau asuh. Ya? Kayu. Kayu. Ini ada. Retakan kayu. Kita lanjut mas. Lanjut om. Ke museum. Lihat-lihat benda. Ini belum di unboxing ini malah. masih utuh tuh. Ini mas Ami. Oh ini dapur kayaknya. Kita sini ruang kamar hijau. Assalamualaikum. Ini baunya beda lagi. Beda lagi makanya ini om. Itu ada yang baru. Yang baru. Perkakas mas, banyakkan sini. Ini musola. Ini gudang ya. Tapi mas kalau kita ngomong benda-benda seperti ini, itu memang lebih diisi oleh entitas. Tidak saya bilang tidak ada entitas, tapi tentu yang mengisi yang familiar dengan kita sebut Mr. Gendruwo, MC, Mr. J. Ya. Iya. Nah kalau ada seperti ini, ada kursi atau apa ini ya mas, itu mengisi, ya kan biasanya buat duduk, entitas-entitas untuk duduk itu di situ. Itu. Tapi saya tertarik dengan gambar ini akhirnya. Kayak karakter film dia, atau apa dia? Iya, tetapi yang mengisi kayak gini loh mas. Oh mantep banget dong. Maaf ya saya tidak akan bisa membahas terlalu jauh, tetapi ini mengingatkan waktu kita yang panti asuhan di Solo, isinya kayak gini mas Ami. Iya, Ya. betul. Yang itu kok men. Si itu kan mirip-mirip Ya, emang. saya sebut ya kan kita ngomong tentang iblis betina. Iya. Nah, ini nggak enak kalau ini Iya. isinya. Atau coba mas Ami kalau sampai transaksi juga coba tarik yang menghuni sini. Karena, Oh diorama om. iya. Oh, iya. Rumah. Oh ini ornamen khas yang sering saya lihat ini mas. Kayak rumah hitam ya. Iya rumah hitam. Tapi ini rumah-rumah kayak gini pun kecil-kecil gini juga bisa Dihuni diisi kan? entitas, Sama ya. tuyul-tuyul tadi juga cukup Itu kan? bisa, tapi ada manusia kayak liliput mas. Liliput om. Manusia kecil, bukan kecil ya, itu kecil banget. Kita jelasin di ruang tengah aja kali om ya. Jadi teman-teman kalau mau ini dulu, biar nanti untuk sobat Jawa Nikah bisa ngeliat apa yang ada di dalam. Menarik nih. DJ ya mas ya. Itu Lupa ya?
Coba celup. Monggo, Pinarat. Iya, Mama. Itu anggap aja kayak rumah sendiri. Ya, nggak bisa rumah sendiri. Kan nggak ditutup. Mas Ami, jangan duduk dulu. Saran saya. Mulai nih Om, kepingan-kepingan Pajal nih Iya. mulai. Mungkin kita urutan dulu dari depan. Kita di sini, yang kedua kita petain dulu ya. Di depan, kemudian apa? Kita ini kamar. Kita ke kamar. Ini 1, 2, 3. Kita patung hewan 4, 5 di balik-balik, kemudian 6 tadi di ruang Mas Ami itu, 7 di ruang saya, 8 di tempat terakhir. Ada 8 semuanya. Ini bisa kita Urutkan ya. Oke. Iya, sebenarnya itu penggambaran dari apa ya Mas ya? Perjalanan spiritual nggak sih Om? Perjalanan spiritual. Ya kan? Dari alam bawah sampai atas ya Atas. kita sebutkan, tapi ada satu pembatas di situ yang mungkin juga sama, kalau diringkas bisa 7 sih, mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir yang rumah kecil itu. Bahwa sebenarnya kayak mungkin 7 lapisan ke bawah, 7 lapisan ke atas, angka 7 gitu. Kayak apa sih langit ketujuh, misalkan gitu. Ya. Jadi entitas-entitas itu mulai dari yang dia kasar sampai entitas itu paling halus. Jadi kalau tadi di luar dari mereka yang tidak bertuan, tunawisma, kemudian di situ yang bentuknya tidak jelas, di situ bentuk hewan-hewanan, semi hewan yang agak kasarnya tinggi, kemudian inti, ada keluarga inti, anak-anak yang baru terlahir itu, kemudian tadi kita berkaitan dengan alam di luar dari kita, makhluk-makhluk ada yang tinggi besar, ada makhluk yang kecil gitu sih Mas. Dan itu punya porsi dan tempat-tempat masing-masing. Lebih ke semacam kayak penjabaran dari masing-masing entitas juga sih Om ya. Iya, saya sebenarnya bisa menafsirkan bahwa itu 7 lapis tentang kita sebut kehidupan metafisik selain yang kita ketahui. Karena kan ada 17 lapis atau berapa ya, tapi manusia mungkin hanya sampai 7 lapis yang bisa dipahami atau dimengerti. Iya, gitu. iya. Dari Jadi kemungkinan si mempunyai rumah antik ini juga ingin mendeskripsikan perjalanan spiritualnya, namun lebih ke dalam bentuk karya seni Om ya? Iya, dituangkannya. Dan mungkin juga beliau memikirkan satu hal yang panjang bahwa itu nanti ketika ini sudah tidak dipakai atau apa, itu akan dipergunakan oleh entitas-entitas lain. Jadi memberikan ruang. Jadi hubungan manusia dengan alam menurut saya. Alam di sini mungkin bisa disimpulkan seperti alam gaib. Itu Mas Ami. Iya. Sepakat. Dan lebih ke kayak si empunya ini juga menampung gitu ya Om ya, mencoba untuk charity mungkin, atau semacam kayak CSR. Jadi apa, makhluk-makhluk yang terbengkalai, makhluk-makhluk yang ditinggalkan yang nggak punya tuannya itu ditampung di sini. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa mungkin ya, ini maaf kalau saya menebak, mungkin hanya seperti asumsi atau spekulasi aja, bahwa tempat ini memang ditinggalkan itu untuk memberikan ruang dan rumah bagi mereka. Tapi tidak seperti biasanya Om, di sini sangat well behave, maksudnya sangat-sangat ramah. Iya. Kecuali tadi yang di ruangan sebelah yang nempel ke rumah sebelah, yang rumornya rumah sebelah itu menyeramkan juga. Kita kunjungin. Kapan-kapan nanti ya. Kapan-kapan. Biar penasaran ya. Iya. Saya sebenarnya penasaran ini. Soalnya beda banget coy, kayak air dan api gitu loh. Iya. Dan itu berkata beliau yang duduk di situ, ada nenek-nenek menyerupai itu, beliau itu seperti penjaga perbatasan Mas, kayak imigrasinya mungkin sepakat. Mereka kayak security. Jangan sampai kemudian entitas yang negatif dan membludak itu memasuk sini, karena konsepnya kan untuk mereka yang
memang di sini itu akan tenang. Terdata ya Om ya, Terdata, terdata ya. Jadi iya. kayak ini pulau, di sana itu ada pulau gitu loh. Jadi ketika mereka akan menyeberang itu, mereka butuh akses yang visanya itu benar-benar valid. Kamu tujuannya ke sini untuk apa, mau ngapain, karena jangan sampai ada kekacauan juga yang timbul di sini, kekacauan secara metafisik. Sehingga mereka yang terbentur dengan energi dari rumah ini, mereka di luar Mas, karena saya melihat ada semacam barrier mungkin Mas Amel ya, yang pelindung itu yang ternyata yang menyeramkan itu bukan dari rumah ini, tapi yang menyeramkan itu dari luar. Yang kadang orang random aja ngelihat, disangkanya itu entitas yang dari dalam, ternyata itu yang mencoba untuk masuk tapi ditolak. Betul. Jadi kayak berandalnya lah. Betul. Gitu. Jadi aku dapat kesimpulan kalau tempat ini itu namanya panti asuhan metafisik kok. Iya, bisa disebut demikian sih. Iya kan? Iya, atau ya untuk rumah singgah ya, dinsosnya ya. Tapi harus terdata dan jelas siapa yang mau masuk ke sini, dan emang nggak boleh yang macem-macem sih Om ya. Iya saya sepakat sih. Dan lebih bersih menurut saya ya. Nggak ada bau-bau aneh. Tidak ada dupa, tidak terlalu banyak juga. Mungkin juga ada beberapa orang iseng yang datang ke sini untuk tujuan itu. Dan ya seperti itu. Kenapa ini masuk itu udah macam-macam. Seperti saya ulang lagi bahwa benda ini sudah ada di sini. Mungkin ada doa waktu pembuatan atau peletakan, sehingga kalau ada orangnya tidak baik atau apa, dijarah atau dicuri, kita kembali lagi. Cukup mungkin ya mungkin seperti itu ya. Ternyata ada banyak kehidupan unik, kita sebut kehidupan yang ada di sekitar kita, dan seperti layaknya manusia juga kita menghormati bukan karena berarti berdampingan menghormati bukan berarti menyembah, karena kita sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sudah kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya, untuk Sobat Japanika menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ dan juga Obrolan Santai, dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Kita tutup kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tang sapi naringan rahayu sakum dumadi. Mas Ami? Yep.